Tuhanmu. Bukalah hati dan pusatkanlah pikiran kami, agar kami dapat menerima serta mengerti apa yang hendak Engkau katakan kepada kami malam ini. Berkatilah hamba-Mu yang menyampaikannya sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami. Amin. Nah, sebelum kita terjun ke dalam Wahyu 13, adalah sangat penting terlebih dahulu kita jelas tentang istilah antikristus. Karena Wahyu 13 adalah salah satu pasal yang paling penting di antara pasal-pasal nubuatan Daniel dan Wahyu yang berhubungan dengan antikristus. Nah, antikristus terdiri dari dua kata, yaitu anti dan Kristus. Istilah ini terdapat 4 kali dalam surat Yohanes. Nah, kita dapat baca itu di dalam 1 Yohanes 2 ayat 18. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. 1 Yohanes 2 ayat 22. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. 1 Yohanes 4 ayat 3. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Tuhan. Roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang, dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. 2 Yohanes 1 ayat 7 mengatakan, sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Sehingga ia adalah pendusta, penyangkal, dan penyesat. Nabi Daniel menggambarkan ciri-ciri ini dalam Daniel 7. Dalam diri tanduk kecil dari antara 10 tanduk-tanduk dari binatang keempat. Tanduk yang mempunyai mata dan yang mempunyai mulut yang menyombong. Ia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi dan akan menganiaya orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum. Kita tahu bagaimana mereka telah memindahkan kekudusan hari Sabat ke hari Minggu. Siapakah yang berhak menjama waktu dan hukum? Hanya satu, hanya Pencipta. Dengan demikian, ia hendak berlaku sebagai Tuhan. Mengambil tempat Tuhan, mengambil hak Tuhan. Dan Rasul Paulus mengatakan di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 3 dan 4, jangan kamu memberi dirimu disesatkan oleh orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Yaitu lawan yang meninggikan dirinya di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Tuhan. Bahkan ia duduk di bait Tuhan dan mau menyatakan diri sebagai Tuhan. Ini berarti seseorang yang menentang Kristus, dan pada saat yang sama bukan saja menentang, melainkan berdiri sebagai Kristus. Dia bukan hanya adalah lawan, melainkan juga yang mengambil tempat Tuhan, kedudukan Tuhan. Dengan demikian, dia adalah manusia durhaka yang harus binasa. Nah,
di dalam Vincent's Word Studies dikatakan istilah Kristus palsu adalah orang-orang yang berpura-pura memegang jabatan mesianis, sedangkan antikristus adalah orang yang menentang Kristus dengan menyamar sebagai Kristus. Jadi bukan saja melawan, namun di balik lain menyamar sebagai Kristus. Penting untuk diingat, dengan demikian ada dua antikristus. Yang pertama adalah setan, antikristus yang rohani, dan tidak kelihatan. Dan yang kedua adalah manusia duniawi yang diidentifikasikan dalam Wahyu 13. Nah, ciri-cirinya dapat kita baca dalam Wahyu 13 ayat 1 dikatakan, lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Dalam nubuatan, binatang melambangkan kekuatan politik atau kerajaan. Seperti yang dinyatakan oleh Nabi Daniel 7 ayat 17. Binatang-binatang besar yang 4 ekor itu ialah 4 raja yang akan muncul dari dalam bumi. Ayat 23, binatang yang keempat itu ialah kerajaan yang keempat yang akan ada di bumi. Nah, hal ini mengungkapkan bahwa antikristus bukanlah seseorang individu, melainkan satu kekuatan politik. Nah, laut dikatakan di sini, seperti Wahyu 17 ayat 15 menerangkan, semua air yang telah kau lihat, di mana wanita pelacur itu duduk, adalah siapa? Adalah bangsa-bangsa dan rakyat banyak dan kaum dan bahasa. Dalam nubuatan dengan demikian, laut melambangkan wilayah yang padat penduduknya. Dan ia bertanduk 10. Dalam kitab-kitab Daniel dan Wahyu, 10 tanduk ini disebutkan 10 kali, dan setiap kali mereka mewakili setidaknya pada awalnya 10 divisi pada tahun 476 Masehi. Daniel 7 ayat 24 mengatakan, ke-10 tanduk itu ialah ke-10 raja yang muncul dari kerajaan itu. Yaitu di Eropa Barat adalah wilayah khas Romawi. Dan di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota. Mahkota menunjukkan kedaulatan, dan mahkota pada tanduk menunjukkan bahwa binatang itu berkuasa ketika 10 tanduk sedang berkuasa. Yaitu ketika kerajaan-kerajaan Eropa Barat sudah terbentuk dan berkuasa bersama-sama. Jadi 10 tanduk ini menandakan 10 kerajaan yang bersama-sama berkuasa. Ke-10 kerajaan tersebut berdiri pada tahun 476 Masehi, yang berarti antikristus akan bangkit setelah tanggal tersebut. Nah, dikatakan lagi, dia berkepala 7. Kuasa antikristus di bumi adalah salah satu dari 7 kuasa politik kepala dalam sejarah yang menentang Tuhan. Mereka mewakili 7 kerajaan yang berturut-turut digunakan oleh setan untuk menentang Tuhan dan umatnya. Kita ingat, dalam pembahasan berjudul Perempuan dan Naga, Wahyu 12, kita sudah menemukan 7 kepala. Di sini kembali kita membaca tentang adanya 7 kepala. Wahyu 13 dan 17 berhubungan dengan periode ketika salah satu dari 7 kepala sedang berkuasa. Di dalam kitab Nabi Daniel, kita kenal kuasa-kuasa dunia, di mana ada 4 kerajaan dunia, dan Daniel tidak mengalami semuanya. Daniel 2 dan 7 diberikan pada saat kekuasaan dunia Babylon, dan Daniel 8 dinyatakan pada masa kekuasaan dunia Medo-Persia. Dan Daniel disuruh supaya
menyembunyikan apa yang tidak ia mengerti pada saat itu. Karena bagi Daniel, hal itu mengenai masa depan yang masih jauh. Dan kata Daniel, aku tercengang-cengang tentang penglihatan itu, tetapi tidak memahaminya. Daniel waktu itu melihat ke depan. Sedangkan Yohanes sekarang melihatnya mengulangi sejarah. Yohanes melukiskan lebih luas kekuasaan yang bersangkutan dengan umat Israel atau umat Tuhan. Dimulai dari kerajaan Babylon. Babylon antik sebelum Neo-Babylon. Nah, kita dapat baca di Alkitab tentang Nimrod, Kedorlaomer, Sargon, Hammurabi. Setelah itu datang kerajaan Mesir yang tersangkut di dalamnya Tutmose, Rameses. Nah, setelah itu baru datang kekuasaan Neo-Babylon yang mulai dilihat di dalam visi yang dilihat oleh Daniel. Yang berhubungan dengan Tilgat-Pileser, Esarhaddon, Asyurbanipal, Nebukadnezar, Belsasar. Nah, setelah itu datang Medo-Persia yang bersangkutan dengan Darius, Koresi, Xerxes, yang diganti akhirnya oleh Grika, Alexander, Seleutika, dan akhirnya datang Roma kafir. Kaisar Agustus, Nero, Claudius, dan kemudian timbullah Roma kepausan. Sehingga kita membaca di sini ada 7 kekuasaan yang mengiringi perjalanan umat Tuhan dari permulaan-Nya. Itulah sebabnya dalam Wahyu 13 dan 17, binatang ini berkepala 7. Dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Kita tidak heran karena setan dalang yang ada di belakangnya yang menuntun mereka. Bagaimana caranya mereka menghujat? Ayat ini dilanjutkan dengan ayat 5 dan 6. Diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Ia membuka mulutnya untuk menghujat Tuhan, menghujat namanya, dan kemah kediamannya, dan semua mereka yang diam di sorga. Menurut kitab suci, penghujatan adalah praktek perampasan posisi atau merampas hak prerogatif Tuhan. Merampas hak utama Tuhan. Lukas 5 ayat 21 mengatakan, siapakah orang yang menghujat Tuhan ini? Siapa yang dapat mengampun dosa selain daripada Tuhan sendiri? Nah, Gereja Roma mengklaim mengampuni dosa. Otoritas Katolik menyatakan fakta ini. Pastor tidak hanya menyatakan bahwa orang berdosa diampuni, tetapi ia benar-benar mengampuninya. Begitu besar kuasa pastor, sehingga penghakiman surga tunduk pada keputusannya. Ini terdapat di dalam The Catholic Priest pada tahun yang ditulis pada tahun 1876. Seterusnya dikatakan orang berdosa yang malang itu berlutut di kaki Bapa pengakuannya. Dia tahu bahwa dia tidak berbicara kepada manusia biasa, melainkan kepada Kristus yang lain. Dia mendengar kata-kata, aku mengampuni dosa-dosamu. Dan beban dosa yang tersembunyi hilang dari jiwanya selamanya. Yang ditulis oleh William Doyle. Shall I be a priest? Dublin, Irish Messenger's Office, tahun 1913. Bentuk penghujatan lainnya juga ditunjukkan dalam Injil Yohanes.
Yohanes 10 ayat 33 mengatakan, bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Tuhan dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Tuhan. Nah, kepausan mendewasakan manusia. Ia membuat pernyataan yang seharusnya hanya berkaitan dengan Tuhan. Sekali lagi, otoritas Katolik menegaskan fakta ini. Kami mendefinisikan bahwa takhta suci apostolik dan paus memegang keutamaan atas dunia luas dan bahwa paus sendiri adalah penerus Santo Petrus, Bapak dan dokter seluruh umat Kristiani, dan kepadanya diberikan kekuasaan penuh untuk memberi makan, mengatur, dan mengatur gereja universal. Nah, gereja universal adalah artinya Katolik. Karena Katolik artinya universal. Yang ditulis di dalam The Council of Trent tahun 1671. Sedemikian hebatnya, bahkan Paus mempunyai martabat yang begitu besar dan begitu dimuliakan sehingga ia bukan sekedar manusia biasa, namun seolah-olah ia adalah Tuhan dan wakil Tuhan. Oleh karena itu, Paus dimahkotai dengan mahkota 3 tingkat sebagai Raja Langit dan Bumi dan wilayah yang lebih rendah. Paus seolah-olah adalah Tuhan di bumi, satu-satunya penguasa di antara umat beriman Kristus. Pemimpin di antara para raja yang mempunyai banyak kekuasaan, yang kepadanya Tuhan yang Maha Kuasa telah dipercayakan pengarahan tidak hanya atas kerajaan duniawi, tetapi juga kerajaan surga. Sehingga kalimat-kalimat yang diucapkannya harus segera disahkan di surga. Ditulis oleh Charles Herbermann et al. Yang berjudul Pope di dalam Catholic Encyclopedia. Bahkan pastor mempunyai kuasa atas kunci-kunci. Atau sebelumnya dikatakan, kami memegang di atas bumi ini tempat Tuhan yang Maha Esa. Dan pastor mempunyai kuasa atas kunci-kunci atau kuasa untuk melepaskan orang-orang berdosa dari neraka. Menjadikan mereka layak masuk surga dan mengubah mereka dari hamba setan menjadi anak-anak Tuhan. Dan Tuhan sendiri wajib menaati keputusan para pastornya. Penguasa alam semesta yang berdaulat hanya mengikuti hambanya dengan meneguhkan di surga semua yang diputuskan hambanya di bumi. Luar biasa. Kalau kita perhatikan kembali Wahyu 13 ayat 6, bukan saja dia menghujat namanya, bahkan kemah kediamannya dan semua mereka yang diam di sorga. Kepausan telah menghujat bait surgawi Tuhan dengan mendirikan bait palsu di bumi. Yang di dalamnya dipersembahkan korban palsu oleh keimamatan palsu kepada dewa palsu. Kepausan juga menghujat mereka yang tinggal di surga. Karena selain ketuhanan, penghuni surga lainnya adalah jutaan malaikat. Utusan Tuhan. Kepausan menghujat mereka dengan mengklaim bahwa para pastor lebih besar dari para malaikat. Dan bahwa paus bahkan dapat mengucilkan para malaikat. Bahkan mengklaim bahwa paus adalah wakil Kristus. Yesus Kristus dalam Injil Yohanes pasal 14-16 dengan jelas menyatakan bahwa wakil Kristus di bumi adalah pribadi ketiga ketuhanan, yaitu Roh Kudus. Binatang yang kulihat itu
serupa dengan macan tutul, dan kakinya seperti kaki beruang, dan mulutnya seperti mulut singa. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya, dan taktanya, dan kekuasaannya yang besar. Ada 4 binatang dalam Daniel 7, dan telah terbukti mewakili 4 kerajaan universal dalam sejarah. Singa, Babylon, beruang, Medo-Persia, macan tutul, Greka. Nah, di dalam Wahyu agak terbalik, dimulai dengan macan tutul, beruang, dan singa. Dan disambung dengan naga. Naga pertama kali disebutkan dalam Wahyu 12 dan ditampilkan di sana adalah Herodes yang mewakili kekaisaran Roma, yang digunakan oleh setan, si naga pula, untuk mencoba menghancurkan bayi Yesus. Dan kekuasaan politik ini memberikan kekuasaannya kepada kekuasaan gereja pada tahun 330 Masehi, ketika Konstantin Agung memindahkan pusat pemerintahannya dari Roma di Sungai Tiber ke Roma baru, yaitu Konstantinopel di Bosporus, yaitu Istanbul sekarang. Dan pada sejarawan mencatat, ketika kekaisaran Romawi menjadi Kristen dan perdamaian gereja terjamin, kaisar menyerahkan Roma kepada Paus untuk menjadi pusat kekuatan wakil Kristus yang harus memerintah di sana terlepas dari semua otoritas manusia berabad-abad hingga akhir zaman, kata Francis Hayes. Pemindahan ibu kota kekaisaran dari Roma ke Konstantinopel pada tahun 330 membuat gereja barat praktis terbebas dari kekuasaan kekaisaran, sehingga dapat mengembangkan bentuk organisasinya sendiri. Uskup Roma yang menduduki kursi kaisar kini menjadi orang terhebat di barat, dan segera dipaksa menjadi pemimpin politik dan spiritual, kata tulisan Alexander Flick. The Rise of Medieval Church pada tahun 1909. Nah, sejarah mencatat dan sejarah juga meninggalkan bukti. Di ruangan Konstantinus di Istana Vatikan, kalau sempat Anda ke Vatikan, ada di samping beratus-ratus beribu-ribu lukisan, ada 4 lukisan yang luar biasa. Yang pertama, yang berjudul Vision of the Cross. Nah, ini adalah legenda mengatakan bahwa Konstantinus bermimpi di mana sebuah salib muncul di langit. Ada suara memberitahukannya bahwa dia akan memenangkan pertempuran yang namanya Ponte Milvio jika dia menggunakan salib sebagai standarnya. Nah, yang kedua, Battle of Pons Milvius adalah pertempuran di jembatan Milvian, menunjukkan pertempuran yang terjadi pada tanggal 28 Oktober tahun 312 antara Kaisar Romawi Konstantinus pertama dan Maxentius. Meskipun mereka sebetulnya adalah saudara ipar melalui pernikahan Konstantinus dengan Fausta, saudara perempuan Maxentius. Tapi mereka berperang. Salib menjadi standarnya dan dia memenangkan pertempuran tersebut. Hanya dengan 40.000 serdadu melawan 100.000 dan menang. Dan dia menghubungkan kemenangannya dengan dewa agama Kristen. Yang ketiga, baptisan Konstantin. Nah, kita dapat menyadari bahwa Konstantin tidak dibaptis dengan menyelam. Yang keempat,
yang berjudul Donasi Konstantinus. Lukisan dinding yang menunjukkan gambar Kaisar Romawi yang hendak berangkat dari Roma ke Konstantinopel. Dia mempersembahkan patung prajurit kepada uskup Roma yang melambangkan pemindahan kekaisaran Roma ke tangan kepausan. Meskipun lukisan ini mereka katakan adalah palsu dan mereka buktikan palsu, namun telah digunakan oleh kepausan untuk membuktikan otoritasnya atas klaim agama dan politiknya. Ini merupakan pengakuan dari kepausan bahwa dia menerima kursinya dari kekaisaran Roma. Apakah ini palsu atau tidak? Tidaklah menjadi masalah. Karena kekaisaran Roma tidak hanya memberikan basis politik kepada kepausan, itu memberikannya kekuatan dan otoritas yang besar. Hal ini digenapi oleh kekuatan politik dan militer, di mana Kaisar Justianus ketika ia secara resmi mendekretkan uskup Roma menjadi uskup universal dunia dan pengoreksi bidat pada tahun 533. Namun tingkat otoritasnya ini tidak akan berguna tanpa adanya kekuatan politik dan militer. Ini terjadi pada tahun 538 ketika Kaisar Justianus memadamkan semua perlawanan terhadap kepausan dan memaksakan ketundukan kepada kepausan. Selanjutnya, ratusan ribu orang non-Katolik dibantai. Itulah apa yang terjadi selama 1260 tahun, seperti yang sudah kita bahas. Roh nubuat mengatakan masa tengah hari kepausan adalah tengah malam moral dunia. Kitab suci hampir tidak dikenal. Tidak hanya oleh masyarakat, tetapi juga oleh para pendeta. Hukum Tuhan, standar kebenaran telah dihapuskan. Mereka menjalankan kekuatan tanpa batas dan melakukan kejahatan tanpa pengekangan, penipuan, keserakahan, dan pemborosan merajalela. Manusia tidak menghindar dari kejahatan yang dapat dapat memperoleh kekayaan atau kedudukan. Selama berabad-abad, Eropa tidak mengalami kemajuan dalam pendidikan, seni, atau peradaban. Kelumpuhan moral dan intelektual telah menimpa dunia Kristen. Tertulis dalam Great Controversy halaman 60, bait kedua. Wahyu 13 ayat 3 mengatakan, maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya. Keunggulan kepausan berlanjut selama 1260 tahun. Oleh karena itu, pukulan yang mematikan tidak akan terjadi sebelum berakhirnya 1260 tahun. Kekuasaan politik kepausan selama 1260 tahun berakhir pada tahun 1798. Pada tahun inilah nubuatan tergenapi sehubungan dengan luka yang mematikan, penawanan, dan pembunuhan dengan pedang. Namun penting untuk diketahui bahwa kepala binatang itulah yang menerima luka mematikan. Karena bukan gereja Katolik yang terluka atau terbunuh. Karena gereja Katolik terus berfungsi. Kepausan adalah kesatuan gereja dan negara. Kekuatan agama dan sipil. Binatang itu mewakili aspek politik gereja. Jadi aspek politik gereja yang terluka. Dalam Wahyu 17 yang merupakan aplikasi dari Wahyu 13, unsur agama dilambangkan dengan pelacur,
dan unsur sipil atau politik dilambangkan dengan binatang berkepala 7 yang ditunggangi oleh pelacur itu. Di dalam ayat 5 dikatakan bahwa kepalanya diberikan juga kuasa untuk melakukan 42 bulan lamanya. Dia diizinkan menggunakan wewenangnya selama 42 bulan. Namun perlu diingat bahwa simbol-simbol dalam nubuatan hanya berlaku sampai kedatangan kedua. Jadi kita sudah bahas berulang kali, angka kekuasaan ini adalah 1260 tahun. Dari 538 sampai 1798. Apa yang terjadi? Berthier, seorang jenderal dari Napoleon, memasuki Roma pada tanggal 10 Februari 1798 dan memproklamasikan Italia sebagai republik. Pada tanggal 20, 10 hari kemudian, tahun 1798, Louis Alexander Berthier, jenderal ini, mencopot Paus Pius ke-6 dari kekuasaan dan memenjarakannya. Jenderal Berthier ini bergerak ke Roma, memasukinya tanpa perlawanan, memproklamasikan Republik Romawi, dan menuntut agar Paus melepaskan otoritas duniawinya. Atas penolakannya, Pius ke-6 ditawan. Dan pada tanggal 20 Februari, dikawali dari Vatikan ke Siena. Dan dari sana ke Certosa dekat Florence. Nah, dia meninggal 6 minggu kemudian setelah tiba di Certosa pada tanggal 29 Agustus 1799. Setelah memerintah lebih lama dari paus manapun. Jenazah Pius ke-6 ini dibalsam. Tetapi baru dikuburkan pada tanggal 30 Januari tahun 1800. Singkatnya, agama Katolik secara keseluruhan tampaknya sedang sekarat. Namun gereja tetap menjadi badan keagamaan, tetapi unsur politiknya dihancurkan. Pemerintahan politik kepausan telah binasa. Tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran lalu mengikuti binatang itu. Jika luka yang ditimbulkan adalah hilangnya kekuasaan politik kepausan, maka penyembuhan luka berarti pemulihan kekuasaan politiknya juga. Pada penggantian abad ke-18, dunia pada umumnya percaya bahwa kepausan telah berakhir. Tampaknya pemulihan kekuasaannya seperti mustahil. Namun, nubuatan Alkitab 1900 tahun sebelumnya telah menyatakan bahwa luka mematikannya akan disembuhkan. Saat ini, penggenapan nubuatan ini tidak dapat disangkal. Kekuasaan politik kepausan telah bangkit kembali. Perubahan yang hampir tidak dapat dipercaya telah terjadi. Pemulihan dimulai dan mencapai puncaknya pada tahun 1929. Pada tahun itu Mussolini, diktator Italia, secara resmi mengembalikan kekuasaan politiknya kepada kepausan. Paus kembali menjadi raja. Dia mempunyai hak untuk memerintah. Ia mampu mendirikan kembali pengadilan kepausan, dan kepausan sekali lagi diakui sebagai sebuah kekuasaan politik. Perjanjian antara Takhta Suci dan Italia yang ditandatangani pada tanggal 11 Februari tahun 1929 oleh Kardinal Kaspari, Sekretaris Negara, dan Perdana Menteri Mussolini membentuk negara kota Vatikan.
dalam persetujuan antara dua belah pihak ini dengan gereja Katolik, Mussolini telah memulihkan kekuasaan politik gereja. Pengadilan kekuasaan didirikan kembali. Duta besar ditunjuk. Koin kepausan dipulihkan bersama dengan bendera resminya dan banyak jabatan politik lainnya. Dalam persetujuan tersebut, Vatikan menyetujui penyerahan negara kepausan kepada bangsa Italia dan pemerintah Italia membayar beberapa ratus juta lira Italia yang berharga 39 juta dolar USA untuk transaksi ini. Hasilnya adalah Vatikan ini sekarang ini menjadi organisasi terkaya di dunia dan mengendalikan sebagian besar keuangan dunia. Untuk memperingati perjanjian tersebut, Mussolini membangun jalan khusus yang menghubungkan kota Roma ke Vatikan, yang disebut Jalan Perdamaian, Via della Conciliazione. Jalan Perdamaian. Perjanjian ini diakui dan diterbitkan sebagai penyembuhan. Ia sembuh. Seluruh dunia heran lalu mengikuti binatang ini. Dan mereka menyembah naga itu karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang itu. Dan mereka menyembah binatang itu sambil berkata, siapakah yang sama seperti binatang ini? Dan siapakah yang dapat berperang melawan dia? Sejak tahun 1929, kebangkitan dan restorasi kepausan telah membuat dunia takjub. Sebelumnya, tidak ada seorang Katolik pun yang dapat memegang jabatan publik di Inggris atau Amerika Serikat. Gereja Katolik pada saat itu adalah gereja yang dibenci dan dihina. Hal ini dianggap oleh jutaan orang sebagai hal yang tidak Kristiani. Kafir, penyembahan berhala, merendahkan martabat, menindas, dan merupakan kutukan bagi masyarakat. Namun saat ini, agama Katolik Roma dipandang dengan sudut pandang yang berlawanan. Hal ini menunjukkan pembalikan opini publik yang luar biasa. Di Inggris, lembaga-lembaga Katolik lebih kuat dibandingkan sebelum reformasi. Di Amerika, posisi kepausan bahkan lebih mengesankan. Dia menempati posisi dominan dalam hal kebijakan dan masalah kontrol. Seperti yang dinyatakan oleh Rickaby dari Society of Jesuit. Sejak saat itu, kepausan telah diangkat ke puncak kekuasaan spiritual yang mungkin belum pernah dicapai sejak sejarah Kristen awal. Yang lain mengatakan kedudukan kepausan dalam urusan-urusan dunia ternampak lebih menonjol dibandingkan dengan zaman-zaman lain dalam keberadaannya oleh Bishop James Ryan. Ketika mencapai zaman atom sekarang, gereja Katolik mungkin berada dalam kondisi paling kuat dalam sejarahnya. Dalam hal jumlah, pengaruh, dan kehormatan dalam Time Magazine tahun 1962. Saat ini, perkataan dan tindakan Paus dianggap cukup penting untuk disiarkan ke seluruh dunia. Dan diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka. Dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Wahyu 13 ayat 7. Istilah orang kudus yaitu orang yang bebas dari dosa. Orang yang menjadi milik Tuhan.
Satu-satunya cara seseorang dapat terbebas dari dosa-dosanya adalah dengan menerima Injil Kristus dan menerapkan darah Kristus yang tercurah sebagai pembayaran atas dosa-dosanya. Tindakan ini hanya melibatkan orang-orang yang benar-benar percaya kepada Kristus, yaitu orang-orang Kristen sejati. Namun, kepausan telah melancarkan perang terhadap umat Kristen sejati ini. Kita sudah membahas betapa banyaknya korban penganiayaan terhadap umat Tuhan sejati oleh kekuasaan gelap ini. Namun, kalau kita baca selanjutnya, Gratan Gines menulis telah dihitung bahwa para paus di Roma secara langsung atau tidak langsung telah membunuh 5 juta pria dan wanita yang menolak menjadi bagian dari penyembahan berhala Romawi, yang berpegang pada Alkitab sebagai firman Tuhan. Namun dunia coba memadamkan serta memungkiri perbuatan jahat ini. Sejarawan Dr. William Edward Hatfull Lecky mengatakan bahwa gereja Roma telah menumpahkan lebih banyak darah orang yang tidak bersalah dibandingkan dengan lembaga lain manapun yang pernah ada di kalangan umat manusia. Tidak akan dipertanyakan oleh umat Protestan manapun yang memiliki pengetahuan sejarah yang kompeten. Memang benar, kenangan atas banyak penganiayaan yang dialaminya sekarang sangat sedikit. Sehingga tidak mungkin untuk membentuk gambaran lengkap tentang banyak korbannya. Dan dapat dipastikan bahwa tidak ada kekuatan imajinasi yang mampu menyadari penderitaan mereka. Wahyu 13:8 mengatakan, dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis di dalam kitab kehidupan yang sudah ada sejak dunia diciptakan dari anak domba yang telah disembelih. Ini benar-benar situasi di dunia pada zaman yang dipimpin oleh kepausan. Semuanya tunduk kecuali segelintir orang kudus yang diburu, dianiaya, dan mati syahid. Tahun 538 menandai dimulainya abad pertengahan yang dikenal sebagai abad kegelapan. Karena pada masa kepausan mendominasi Eropa, gereja Katolik berupaya memalsukan gambaran sejarah demi memperbaiki citranya. Abad kegelapan telah diagungkan sebagai zaman kesatriaan, perdamaian, kesatuan, dan kejayaan. Sayangnya, yang terjadi justru sebaliknya. Itu adalah zaman penindasan, takyul, dan ketakutan. Ini adalah masa kegelapan, masa kebodohan yang mengerikan, dan penganiayaan yang berkepanjangan. Wahyu 13:18 mengatakan, yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiknya ia menghitung bilangan binatang itu. Karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia. Dan bilangannya ialah 666. Nah, angka 666 ini adalah angka yang paling menjadi masalah perdebatan, perbantahan di dunia Kristen. Bahkan orang-orang menukar isi publikasi misalnya di YouTube tentang pembicaraan Paus. Kita tidak perlu terjun memperdalaminya. Karena banyak sekali baik dokumen-dokumen ataupun tayangan yang sangat berlawanan satu dengan yang lain. Ada yang menerjemahkan 666 atau 616, bahkan ada 328 dan seterusnya.
Bahkan nama kita saja, kalau kita dapat menerjemahkannya sedemikian rupa, sehingga menghasilkan jumlah 666. Namun, perhatikan yang berikut ini. Gelar paus berarti Bapak. Kata kepausan juga berasal dari kata Bapak. Hal ini bertentangan sama sekali dengan perintah Yesus. Matius 23 ayat 8 dan 9 mengatakan, tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi. Karena hanya satu rabimu dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini. Karena hanya satu Bapakmu, yaitu Dia yang di surga. Dia dijuluki Bapa Kudus, abdi kepausan. Sebagaimana dicatat dalam Alkitab. Dalam Alkitab versi Douay, edisi tahun 1914, Alkitab resmi Katolik. Dengan mengikuti petunjukan dalam catatan kaki dari Alkitab Douay ini, maka huruf angka dari namanya adalah angka 666. Ini mereka yang tulis. Otoritas Katolik sepakat bahwa nama resmi atau gelar paus adalah Vicarius Filii Dei, yaitu Vicarius, putra Allah. Nama lain kepausan adalah Dux Cleri, yang berarti kepala keimaman. Dalam menandatangani dokumen-dokumen, dia tanda tangani dengan Dux Cleri. Lalu Romiit, dalam bahasa Ibrani artinya kekuasaan Romawi. Dan Latainos, dalam bahasa Greka, Latainos adalah dewa matahari yang menurunkan orang Latin. Mereka juga mengklaim bahwa bahasa mereka adalah bahasa suci yang didedikasikan untuk memuja dewa mereka. Semua ini menghasilkan 666. Angka 666 adalah angka kudus untuk pemujaan matahari. Itu berasal dari Babilonia dan memiliki arti penting. Itu adalah ringkasan utama dari kekafiran. Ini merangkum seluruh 36 dewa dalam sistem astrologi Babilonia. Jadi di dalam astrologi Babilonia ada 36 dewa-dewa. Nah, jumlah yang seperti Anda lihat di koin ini berangka 1 sampai 36. Susunannya sedemikian rupa sehingga kalau dijumlahkan baik dari atas diagonal atau dari bawah diagonal, demikian pula dari kanan ke kiri atau dari atas ke bawah, semuanya menghasilkan seluruhnya 66, 11 kali menjadi yang jumlahnya dari 36 angka ini adalah 666. Wahyu 13 ayat 9 dan 10 mengatakan, barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Yang penting di sini ialah ketabahan dan iman orang-orang kudus. Manusia duniawi yang diidentifikasikan dalam Wahyu 13, antikristus, berciri-ciri sedemikian rupa. Kekuasaan politik muncul di tengah-tengah banyak manusia. Satu dari antara 7 kekuasaan politik dan melawan Tuhan berhubungan dengan Eropa Barat. Takhta pemerintahannya diberi oleh kerajaan Romawi kafir. Menjadi universal atau Katolik. Menghujat yang maha tinggi. Menganiaya dan membinasakan umat kudus Tuhan. Berkuasa politik selama 1260 tahun. Berluka yang mematikan. Namun sembuh kembali menjadi keunggulan dunia.
dan berangka 666. Dalam konflik terakhir yang akan segera membungkus dunia, hanya akan ada dua pihak. Dua kelompok manusia. Akan ada orang-orang yang menyembah dan menaati binatang itu. Dan ada pula yang menyembah dan menaati anak domba. Ini akan menjadi pilihan antara kebenaran dan tradisi. Hukum Tuhan dan hukum manusia. Antara Yesus Kristus dan anti-Kristus. Syukur, terima kasih kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Syukur, terima kasih ya Tuhan kepadamu, Bapa kami yang ada di surga. Di mana kami dapat mengerti betapa jalannya nasib dunia yang kami alami ini. Sehingga kami mengerti dan rela sepenuh hati memilih Engkau, satu-satunya yang memberikan keselamatan kepada kami. Memuja dan menyembah Engkau. Jadilah kehendak-Mu kehendak kami. Jadilah kehendak-Mu di dalam kami. Dalam nama Yesus, penebus dan juru selamat kami. Amin. Bagaimana antikristus akan menguasai dunia? Wahyu 13 ayat 11 sampai 17 mengungkapkan bagaimana kepausan antikristus akan menguasai dunia. Suatu negara khususnya akan menegakkan pengakuan kepausan dan metode-metode khusus akan diterapkan untuk menghasilkan penerimaan universal terhadap ibadah kepausan. Ini adalah nubuatan luar biasa yang mengungkapkan bagaimana peristiwa dunia pada akhirnya akan terjadi. Kekuatan utama yang memegang kendali dunia bukanlah Rusia atau Cina atau Islam atau kekuasaan sejenis lainnya. Itu akan menjadi kepausan. Sampai kita berjumpa kembali 2 minggu depan dengan judul Binatang Kedua dalam Wahyu 13. Semoga kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita sekalian. Amin. 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 Terima kasih banyak Pak Rusti Dadias Puji atas Tuhan. pemaparan Wahyu 13 yang sangat baik dan sangat jelas. Kita seperti disingkapkan kembali ini Revelation 13 ya. Yang biasanya baca cuman simbol-simbol aja, tapi kita jadi lebih paham lagi tentang Wahyu Amin. 13. Semoga kita bisa ikut lagi untuk pembahasan yang menarik berikutnya di minggu yang akan datang. Oke, kalau begitu kita akan lanjut ke perbaktian kita. Kita akan mendengarkan lagu pujian yang kedua yang akan dibawakan oleh IAU Germany, Ku Percaya Janjimu. Saat ku hancur hati, ku datang padamu. Kau beri kekuatan dan beri penghiburan. Tak seorang pun dapat ku andalkan. Kau yang memberi jalan, Kau yang menuntunku. Saat ku tak mengerti jalan hidup ini, namun
pertolonganku, tempat harapanku. Tuhan, ku percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan, Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, kau jaminanku dalam hidupku. Saat ku tak mengerti dalam hidup ini, namun firman-Mu selalu menerangiku. Engkau yang buatku kuat lewati semua. Engkau pertolonganku, tempat harapanku. Tuhan, ku percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan, Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, kau jaminanku dalam hidupku. Tuhan, ku percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan, Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, kau jaminanku dalam hidupku. Kau berharga bagiku, kaulah jaminanku dalam hidupku. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan untuk lagu yang baru saja kita dengarkan. Sebelum kita menutup perbaktian kita akan bersaksi. Mungkin kalau ada yang ingin bersaksi atau memberikan pertanyaan, boleh, silahkan. Apakah ada yang ingin bersaksi? Ja, ik heb gegeten. Ik heb wel gegeten, heel goed. Vind ik veel. Atau yang ingin memberikan pertanyaan? Sepertinya sudah jelas ya. Siapa yang barusan memberikan pertanyaan mungkin, tapi sepertinya dalam bahasa Belanda, bukan? Oh, saya tadi nggak lihat siapa ya. Oma Sarah mungkin ya. Oma Sarah ada pertanyaan? Oma Sarah masih di mute ya kalau mau bertanya.
Oh enggak, oke. Mungkin tadi nggak ditutup aja mikrofonnya. Oke, kalau begitu sepertinya sudah jelas sekali pemaparan dari Om Rusli. Kita akan sama-sama menutup perbaktian kita. Kita akan menyanyi dari lagu Syah nomor 359, Aku Perlu Yesus, dan doa tutup akan dibawakan oleh Om Rusli Dalis. Aku perlu Yesus setiap saat, tak ada penolong seperti Dia. Aku perlu Yesus juru selamat, pikulanku terlalu berat, ku perlu Yesus. Aku perlu Yesus setiap hari. Perlu waktu bersuka, perlu waktu berduka, sepanjang jalan tiap hari ku perlu Yesus. Aku perlu Yesus sahabatku, dalam gelap dipimpinnya aku. Aku perlu Yesus yang berikan terang, sertanya ku akan menang. Ku perlu Yesus. Aku perlu Yesus, perlu Yesus setiap hari, tiap hari. Perlu waktu bersuka, perlu waktu berduka, sepanjang jalan tiap hari ku perlu Yesus. Aku perlu Yesus selamanya, tiap hari aku ikut Dia. Aku perlu Yesus yang pelihara, aku berharap padanya. Ku perlu Yesus. Aku perlu Yesus, perlu Yesus tiap hari, tiap hari. Perlu waktu bersuka, perlu waktu berduka, sepanjang jalan tiap hari ku perlu Yesus. Mari kita tunduk kepala dan kita tutup perkumpulan kita dengan doa. Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, syukur terima kasih ya Tuhan, kami dapat sekali lagi mendengarkan firman-Mu, memuji, memuliakan nama-Mu, serta dapat mengerti apa yang hendak Engkau katakan kepada kami sepanjang jam ini. Engkau berkatilah kami sekalian dengan hati yang terbuka dan pikiran yang hanya tertuju kepada Engkau. Sehingga kami dapat terhitung di dalam anak-anak-Mu, umat kudus sisa zaman akhir. Sehingga kami dapat berduyun-duyun menyongsong Engkau di atas awan-awan apabila Engkau datang kembali. Engkau berkati pula, sempurnakan doa kami. Berkati mereka yang menderita, sembuhkan mereka yang sakit, lepaskan mereka yang dalam kesusahan, kuatkanlah mereka yang lemah. Dan Engkau jamalah hati yang masih tertutup. Namun dengan tangan-Mu yang penuh dengan mujizat itu,
dapat memulihkan dan membuka hati pintunya. Ya Tuhan, pada akhir perkumpulan ini, biarlah kemuliaan-Mu, biarlah berkat-Mu tidak henti-hentinya menaungi kami dalam perjalanan hidup kami di akhir zaman ini. Dalam nama Yesus yang mulia, yang adalah penebus segala dosa kami, dan yang adalah juru selamat kami. Sehingga kami mau mengulangi doa Bapa kami. Mari kita bersama-sama mengulanginya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan bahwa lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Amin. Amin. Makasih Om. Terima kasih. Puji Tuhan. Puji Om Tuhan. Rosdalias, terima kasih. Selanjutnya kami persilahkan Terima kasih. Tante Terima kasih atas penghargaannya. Terima kasih atas ucapan syukurnya. Terima kasih. Terima kasih Om Dalias atas pemaparannya yang sangat jelas dan detail. Jadi lebih mudah ya, Ya. kita mengerti. Ya. Kalau Amin. kalau baca Wahyu 13 itu agak sulit bagi saya ya Om. Ya. Terima kasih Om. Mudah-mudahan Puji Tuhan. Om selalu Puji Tuhan. sehat ya Om ya. Mau Terima kasih. membagikan. Terima kasih. Terima kasih juga yang sudah hadir ya. Tadi saya lihat Ya. 15 ya. Terima kasih Luna. Amang Borunai Baho, Tante Ellen, Tante Sarah, apa kabar? Maaf ya, saya jarang hadir karena tugas negara. Ya. Ya. Justru kalau kerja pagi. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Ya. Terima kasih.